Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi para Bapak Ibu, teman mahasiswa semuanya. Terima kasih kepada Bapak Agung Tri Putranto STMM selaku dosen pengampu mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Saya Kodri bersama teman saya Nur Muhammad Maulana Salam, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul memahami pemecahan saham dan reverse stock split. Hari ini kami akan mempresentasikan teori portofolio dengan membahas dua strategi korporasi yang penting, yaitu pemecahan saham dan reverse stock split. Kita akan menjelaskan definisi, alasan, dan implikasi dari kedua strategi ini bagi perusahaan dan investor. Definisi dan contoh pemecahan saham. Definisi pemecahan saham adalah tindakan perusahaan untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar dengan menurunkan harga saham secara proporsional. Contoh misalnya, jika perusahaan melakukan pemecahan saham 2:1, maka setiap pemegang saham akan menerima 2 saham baru untuk setiap satu saham yang mereka miliki. Harga saham akan dibagi 2. Baik, saya lanjut Pak Kodri. Alasan melakukan pemecahan saham. Yang pertama ada meningkatkan likuiditas atau harga saham yang lebih rendah dapat menarik lebih banyak investor dan meningkatkan volume perdagangan. Yang kedua, memperbaiki aksesibilitas atau pemecahan saham dan dapat membuat saham lebih terjangkau bagi investor retail. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan atau pemecahan saham dapat menunjukkan bahwa perusahaan berkembang dan kuat. Saya lanjut lagi. Keuntungan pemecahan saham bagi perusahaan. Peningkatan likuiditas atau lebih banyak investor, volume perdagangan yang lebih tinggi, dan likuiditas yang meningkat. Yang kedua ada meningkatkan aksesibilitas, membuat saham lebih terjangkau bagi investor retail, meningkatkan basis investor. Yang terakhir, yang ketiga, peningkatan citra, menciptakan persepsi positif tentang pertumbuhan dan kinerja perusahaan. Ya, dilanjut Pak Kodri. Baik, keuntungan pemecahan saham bagi investor. Yang pertama, potensi keuntungan, nilai investasi dapat meningkat setelah pemecahan saham. Selanjutnya, likuiditas yang lebih tinggi, mudah menjual saham dengan lebih banyak pembeli potensial. Selanjutnya, aksesibilitas, lebih mudah untuk berinvestasi dalam saham yang terjangkau. Nah, definisi dan contoh reverse stock split. Sini satu definisi reverse stock split adalah kebalikan dari pemecahan saham, di mana perusahaan mengurangi jumlah saham yang beredar dan meningkatkan harga saham. Contoh, jika perusahaan melakukan reverse stock split 1:2, maka setiap pemegang saham akan menerima 1 saham baru untuk setiap 2 saham yang mereka miliki. Next. Baik, saya lanjut Pak Kodri. Alasan melakukan reverse stock split. Yang pertama, mencegah delisting atau meningkatkan harga saham agar perusahaan tetap memenuhi persyaratan bursa. Yang kedua, ada meningkatkan citra, yaitu harga saham yang lebih tinggi bisa dipandang positif oleh investor. Yang ketiga, memperbaiki aksesibilitas atau membuat saham lebih menarik bagi investor institusional. Selanjutnya, implikasi dan pertimbangan reverse stock split. Yang pertama, penurunan jumlah saham atau saham yang beredar berkurang. Yang kedua, ada kenaikan harga saham atau harga saham meningkat secara proporsional. Yang ketiga,
Implikasi bagi investor, atau investor mungkin mendapatkan saham yang lebih sedikit tapi harga per saham meningkat. Yang keempat, ada pertimbangan atau strategi ini beresiko jika tidak diimplementasikan dengan hati-hati. Baik, dilanjut Pak Kodri. Stock split, pemecahan saham adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi nominal lebih kecil. Andy M. Fahrudin adalah aksi korporasi memecah nominal harga saham sesuai rasio tertentu. Selanjutnya adalah meningkatkan jumlah saham dalam suatu perusahaan. Nah, tujuan stock split yang pertama, menambah jumlah saham yang beredar agar ada lebih banyak investor yang dapat memiliki saham tersebut. Selanjutnya, B. Mempertahankan tingkat likuiditas saham dengan banyaknya lembar saham yang beredar. C. Menghindari harga saham yang terlalu tinggi sehingga memberatkan publik untuk membeli atau memiliki saham tersebut. D. Agar investor kecil dapat membelinya setelah harganya pecah menjadi lebih kecil jika harga saham terlalu mahal. Lanjut. Baik, saya lanjut. Yang E, mengubah jumlah saham ODD lot menjadi round lot. ODD lot adalah kondisi di mana investor mempunyai saham di bawah 100 lembar dalam kurung 1 lot. Sedangkan round lot adalah investor yang membeli saham sejumlah kelipatan 100 lembar. Yang F, memperkecil risiko yang akan terjadi, terutama bagi investor yang ingin memiliki saham tersebut dengan kondisi harga saham yang rendah. Maka karena sudah terpecah, artinya telah terjadi diversifikasi investasi. Saya lanjut. Reverse stock split adalah sebuah aksi korporasi yang menggabungkan jumlah saham beredar agar jumlahnya menjadi lebih sedikit, namun dengan harga per saham yang meningkat sehingga lebih. Silakan dilanjut Pak Kodri. Baik. Nah, 3 alasan perusahaan melakukan reverse stock split. 1. Mengurangi biaya transaksi. Jumlah lembar saham yang berkurang akan menyebabkan biaya transaksi juga berkurang. Terus yang kedua, memperbaiki fleksibilitas harga saham baru, new issue, ketika dibutuhkan. Perusahaan emiten yang melakukan reverse stock split akan mengurangi nilai nominal sahamnya, sehingga ketika perusahaan tersebut akan menerbitkan saham baru, perusahaan tersebut tidak perlu menetapkan nilai nominal dengan diskon untuk saham barunya. 3. Meningkatkan investor institusional dan internasional. Perusahaan yakin bahwa dengan melakukan penggabungan saham akan informasi yang perlu di investor ketahui dengan stock split atau reverse stock split yang perusahaan lakukan, antara lain split ratio, yaitu perbandingan jumlah saham baru terhadap saham lama. Cam date, yaitu tanggal terakhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di bursa. Ex date, splitting dates, yaitu tanggal mulainya perdagangan saham dengan nilai nominal baru di bursa. Selanjutnya recording dates, yaitu tanggal terakhir berlakunya penyelesaian transaksi dengan nilai nominal lama. Selanjutnya yang terakhir, ex date, yaitu tanggal mulainya penyelesaian interaksi dengan nilai nominal baru dan distribusi saham dengan nilai nominal baru ke dalam rekening. Lanjut, Pak. Baik, sudah habis Pak Kodri. Bisa silakan dibantu untuk ditutup Pak Kodri. Oh, baik. Demikianlah rekan-rekan Bapak Ibu mahasiswa presentasi kami hari ini. Jika ada yang perlu didiskusikan atau dipertanyakan, kami akan membuka sesi tanya jawab. Intinya lebih ke komunikasi. Lebih dan kurangnya kami dari kelompok 8 mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Oke. Baik.